Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Aisyah. Iya. Kita masih membahas soal makanan atau minuman yang kadang-kadang dianggap sehat, tapi belum tentu juga ya. Iya. Oke, nah dokter, kita sudah bahas nih semua yang di sini. Nah, ada satu yang belum nih, minuman berenergi atau minuman stamina. Iya. Kadang-kadang kan orang-orang tertentu kita untuk mendapatkan energi kita minum minuman berenergi atau minuman stamina yang katanya bisa dijadikan sumber energi dan menyehatkan. Ini gimana dokter? Ya, jadi sebenarnya minuman energi ini memang benar, minuman energi bisa meningkatkan energi kita secara cepat. Nah, tapi kalau dibilang menyehatkan, sebenarnya sih tidak disarankan juga. Kenapa? Karena kita harus lihat lagi nih, minuman berenergi ini kandungannya seperti apa. Nah, biasanya kafeinnya ini tinggi, lalu gulanya juga tinggi. Nah, kalau kita konsumsi terus-terusan, apalagi secara rutin gitu ya, kafein yang tinggi dan gula yang tinggi ini bisa berbahaya untuk jantung, untuk ginjal gitu. Jadi banyak sekali resikonya. Nah, balik lagi kita harus bijak bagaimana kita mengkonsumsinya. Cuma memang kadang-kadang minuman berenergi ini atau minuman stamina ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang akhirnya memilih oke, saya minum minuman berenergi mungkin karena butuh stamina yang kuat. Iya. Kalau gitu gimana dokter? Nah, itu dia sebenarnya balik lagi ya, kalau misalnya orang tersebut sudah merasa staminanya turun nih, atau kok sering ngerasa capek, sering ngerasa lemas gitu ya, sebaiknya periksakan diri ke dokter biar dicari tahu penyebabnya apa, jadi diobati secara tepat gitu. Karena kalau kita mengandalkan energy drink secara terus-menerus, apalagi dikonsumsinya ini biasanya bisa menyebabkan ketagihan juga karena kafeinnya tinggi ya. Jadi kita konsumsi awal-awal 1 botol cukup, lama-lama nggak cukup nih, lama-lama kita tambah lagi, dan dalam jangka waktu panjang terus-menerus. Nah, ini tentunya yang berbahaya. Oke, dan memang itu yang tidak disarankan ya. Iya. Oke, dokter, terakhir nih bagi pemirsa di rumah nih, tips bagaimana kita memilih makanan yang sehat. Kadang-kadang kan makanan yang kita anggap sehat belum tentu sehat ya dok? Iya. Gimana tipsnya ke masyarakat? Oke, jadi tipsnya yang pertama adalah kita biasakan membaca label nutrisi di belakangnya. Jadi kita pastikan juga kandungan gula, garam, dan juga minyak itu tidak berlebihan. Dan yang kedua, kita batasi porsinya ya. Jadi kita boleh saja mengkonsumsi asalkan dalam porsi yang tepat dan sesuai kondisi tubuh masing-masing juga. Ya. Seperti misalnya orang yang dengan diabetes, tentunya kita harus memilih gula yang memang gula yang khusus diabetes dibandingkan dengan madu atau gula putih. Nah, itu sebaiknya jangan. Seperti itu. Dan yang perlu diingat juga adalah berbagai macam makanan ini sebenarnya memang nggak ada yang sempurna. Maksudnya gini, semua makanan meskipun itu sehat, tapi biar bagaimanapun tetap saja ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya. Jadi yang paling tepat adalah memvariasikan berbagai jenis makanan setiap harinya. Oke, memvariasikan dan bijaklah dalam mengkonsumsi ya. Iya. Karena belum tentu juga makanan sehat bisa dikatakan sehat kalau kita konsumsi terlalu berlebihan ya dokter ya? Benar sekali. Benar, jadi memang harus sesuai dengan dosisnya. Iya. Karena yang berlebih itu kadang-kadang tidak bagus ya dokter. Iya, Setuju ya? setuju. Oke, terima kasih dokter, informasinya sangat bermanfaat. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan di episode kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.